Sudah mulai. Bung Cipar jaringan julenya ada. Iya, jaringan juga ini. Iya. Kita mulai ya kakak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada di ruangan ini kembali. Ini adalah pertemuan kedua kita. Di sana. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak sekalian, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Kak, ada yang PPG tadi berapa orang di kelas ini? Yang bersamaan waktu PPG. Oh, Kak Ari juga. Iya. Oh, kayak gini Ari. Tugas-tugasnya ini apa? Maksudnya tiap hari begitu atau? Ada pembagian. Bisa dikerja semua, bisa juga sampai tanggal 8 Oktober. Alhamdulillah sudah 2 selesai, tinggal 1. Ada pertemuan tatap muka juga, Kak? Tatap maya begini? Tidak ada. Di PMM semua. Tidak ada. Iya. Semoga lancar sampai lulus, Kak. Amin, alhamdulillah. Bagi waktu saja, bagi waktu. Kalau siang kerja lagi PPG. Iya. Karena kalau yang penting kita maksudnya hadir di Zoom itu karena terbaca di sistemnya langsung. Iya. Dan tugas-tugas juga ada beberapa yang memang harus dikerjakan. Nanti akan kita diskusikan nanti ini untuk lebih jelasnya. Kak Fitra juga sementara PPG? Belum. Iya. Biasanya yang masih muda agak belakangan. Mungkin ini ya Oktober mungkin. Iya, Oktober lagi pilotingnya. Banyak, mudah-mudahan. Iya. Selamat datang Kak. Siapa tadi yang Mas? Apa bergabung? Sini. Baik, kakak sekalian. Mengawali kegiatan kita malam ini, saya meminta satu orang yang berkenan untuk memimpin doa supaya kegiatannya berjalan lancar. Kak Ari. Oke, Kak Ari. Oh, tidak mau Kak? Ayo Kak. Langsung aja to the point. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai Zoom pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan, Kak. Terima kasih Kak Ari. Izin saya share screen dulu. Sudah terlihat Kak? Iya. Iya. Baik, kakak sekalian, pada malam hari ini, jadi kita akan membahas tentang modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ada iya. Jadi di sini kembali saya mengingatkan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama di pertemuan awal di
usahakan kita sama-sama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak sedang memberikan pendapat atau pandangannya. Kemudian hadiah seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan kita sama-sama memahami gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kira ini sudah sepakat kemarin, Kak? Baik, untuk pada malam hari ini, tujuan pertemuan kita adalah tujuan umum ada memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan kita mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Baik, ini tujuan pembelajaran khususnya, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Iya, jadi ini tujuan dari sesi kita pada malam hari ini. Mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari di LMS, kemudian menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya, jadi agenda kita ini ada 2 jam, kurang lebih 90 menit. Ada review framework, kemudian nanti ada berlatih menulis refleksi selama 3 babak dan kesimpulan. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut, izin saya stop dulu. Sebelum kita lanjut, kita ini dulu ya, kuis dulu. Jadi ini ada kuis, beberapa pertanyaan, ada sekitar 5 pertanyaan yang kakak harus jawab. Ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari, yang tentang refleksi, model refleksi, dan yang kemarin kita dielaborasi isi itu. Hanya 5 soal. Kakak silahkan diklik link yang ada di kolom chat. Sudah ada kakak? Bisa? Kak Muli ada masalah? Linknya bisa diulang. Oke. Selamat datang Kak Ridwan. Ini langsung start. Iya boleh Kak, ditulis namanya kita. Nama? Iya. Kayak Kuis. kita ulang ya. Kuis sister. Ya sisa pakai sama anak-anak. Mau siapa ini? Tidak ada kuis kita. Baik Kak Ridwan, bisa diklik di ini apa? Di kolom chat. Ya. Linknya diklik. Nanti dia mulai nanti. Tunggu teman. Kak Supriyadi, ada masalah Kak? Supriyadi, halo? Halo. Bisa diklik linknya di kolom chat. Kolom. Yang ini ada kodenya Kak, yang 756. Iya, iya. Mana? Mana kode ini? Waiting start. Ya, Kak Fitra dengan Kak Ari sudah masuk. Ya. Kita Loading. ada ini.
Ya. Ya. Oh, pulang. Isi nama Kak. Ya, tulis nama tak. Kamu Li, ada masalah gak? Bisa diklik. Kak Supriyadi belum masuk, Kak. Sabar, sabar. Dia lagi mendaki gunung Kakang ini. Oke, Kak Supriyadi. Kak Mulyati ada masalahnya? Apa masalahnya, Kak? Jaringan nih. Baik, kita coba mulai ya. Oh ya, kamu Li, silakan. Apa masalahnya, Kak? Saya klik yang link pendaftaran nih. Bukan, yang link saja tadi, yang link di itu, di chat room. Yang mana? Ada di chat. Bingung. Langsung kita klik linknya. Bisa, Kak? Nggak tahu. Di chat. Oke. Kita coba simulasikan dengan 3 peserta, kakak-kakak. Nanti di akhir sambil kita review jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Baik, siap ya yang 3 orang? Baik, kita mulai.
Baik. Belum lagi ya, tidak maksimal sebenarnya karena jaringan ada beberapa teman yang jaringan. Bahasa Inggris ini ada bahasa Inggris. Ada di belakang Bahasa Inggris setengah mati. Ada tadi waktu pertama langsung tertekan, belum sempat dibaca. Udah waktunya mungkin kayak itu. Terima kasih, jawabannya sudah. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama pertanyaan-pertanyaannya. Enggak sih, tapi ada dia tuh. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lanjut ya. Dalam pembahasan refleksi tadi, ya kita mulai masuk di review framework dan model tulisan refleksi. Iya, ada framework Borton seperti yang di layar kakak lihat. Ada yang mau memberikan pandangannya tentang ini? W itu apa? SW itu apa? Kemudian NW-nya apa? Bisa raise hand, Kak. W-nya apa? SW-nya? Tadi W. Karena ini nanti Tiga ya. di akhir setiap modul 1.1, 1.2 dan seterusnya itu kita merefleksikan pembelajaran. Salah satunya dengan framework ini, Borton. W pembelajaran mungkin Betul. coba dijawab. Ini bahasa Inggris, sepertinya bahasa Inggris. W-nya apa? SW-nya apa? NW-nya apa? Kayak ada tadi pertanyaan tadi ini di game-game. Ya, betul. What so new apa tadi itu? Iya, betul, Kak. What? Kemudian so what? So What? what? No. So what's no what? No what? Iya, betul. So what? No what? 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 So what? No What? what? So what? 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 So what? Itu No bahasa what? Inggris. What? So what? No what? So what? No what? What itu artinya? Ngapa? Kenapa? Apa? Apa? Ada pembahasan. Oke, ini ternyata. Apa? What itu apa? Apa? Kemudian Terus Terus apa? Terus apa? Sekarang apa? kemudian sekarang apa? Apa? Kakak-kakak ada yang mau jabarkan di sini? Sudah ada yang sempat baca Apa yang di terjadi? apa itu apa yang dituliskan di situ, kemudian terus apa? Sekarang apa? Ada yang ingat? Apa? Terus bagaimana? Sekarang kayaknya Apa? Ya, baik. Ya, kakak-kakak di framework Borton ini untuk ketika kita menuliskan refleksi seperti yang saya sampaikan tadi, di akhir setiap modul kita menuliskan refleksi dan salah satunya dengan menggunakan framework Borton ini. Di bagian what ini kita menuliskan menjelaskan situasi atau pengalaman yang kita rasakan secara objektif. Misalkan kita refleksikan pembelajaran kita di modul 1.1. Kita jelaskan situasi atau pengalamannya kita di situ. Apa yang terjadi. Kemudian apa yang telah dialami
termasuk apa masalah dan tantangannya kita jabarkan di what di apa. Kemudian di yang terus apa, so what, kita deskripsikan analisis atau evaluasi atau perenungannya kita tulis di sini refleksinya. Apa arti dari situasi tersebut, mengapa mengapa itu penting, kemudian apa yang telah kita pelajari dari pengalaman ini. Kemudian di bagian terakhir sekarang what berarti apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dari refleksi yang kita lakukan kemudian kita tuliskan apa yang selanjutnya kita lakukan. Fokusnya pada tindakan ke depan dari pengalaman yang telah kita lalui seperti itu. Mungkin itu gambaran sedikit tentang ini Kak, yang framework Wharton. Kemudian kita coba lihat lagi framework yang satu. Nah ini framework Gibbs. Di situ ada 6 langkah. Deskripsi. Feeling. Ada yang bisa tambahkan? Di situ ada yang hilang. Setelah deskripsi apa Kak? Setelah deskripsi ini. Feelingnya apa? Perasaannya. Feeling, ya perasaan. Kemudian evaluasi. Setelah evaluasi. Analisis, betul. Kemudian conclusion apa ya? Conclusion. Iya. Conclusion. Action plan. Conclusion, action plan. Tindak lanjut. Deskripsi. Kemudian feeling. Evaluasi. Analisis. Conclusion. Action plan. Iya. Dan rencana tindak lanjut. Iya. Di sini nanti kita akan coba menuliskan refleksi. Nanti kita akan belajar sama-sama belajar menulis refleksi menggunakan Gibbs ini. Ada deskripsi, feeling, kemudian evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjutnya. Sedikit mungkin saya mengingatkan kepada kakak-kakak tentang materi yang ini. Di bagian deskripsi kita menuliskan dengan detail apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi seperti itu. Kemudian di feelingnya, perasaan, kita menuliskan perasaan selama kejadian yang kita alami, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang dipikirkan selama kejadian. Kemudian di evaluasi, kita evaluasi apa yang baik dan buruk dari pengalaman yang kita pembelajaran. Kemudian di analisis, di situ kita membuat analisis. Lebih mendalam mengapa situasi terjadi gitu. Apa faktor penyebabnya, ada analisisnya. Kesimpulan berarti dia memaknai, iya betul. Pembelajarannya. Memaknai pembelajaran. Apa yang bisa dilakukan atau secara berbeda di yang selanjutnya. Berarti yang action plan berarti dia rencana tindakan atau strategi. Pengetahuan keterampilan. Baik. Kita coba menulis refleksi. Ada 3 babak, kakak-kakak sekalian. Coba kita baca dulu. Nanti kita tulis refleksi. Ada 3 babak refleksi. Masing-masing babak itu 20 menit. Jadi sekitar 60 menit ke depan kita menulis refleksi. Nanti saya akan bagikan linknya. Nanti linknya itu kakak-kakak bisa langsung mengisi di link itu. Sudah ada nama-namanya, tinggal diisi di situ. Apa yang kita refleksikan? Yang kita refleksikan adalah yang ini, yang tentang
nilai orientasi guru dalam guru PJOK. Kakak masih ingat nilai orientasi guru PJOK yang ada di LMS? Ada 5. Ada yang sempat baca? 5 nilai orientasi guru PJOK. Ada yang sempat baca, Kak? Orientasi. Di awal dia. LMS-nya di awal. Saya coba nanti kakak-kakak pilih kira-kira masuk yang gimana begitu. Ada 5. Yang pertama itu disciplinary mastery atau penguasaan materi. Jika kakak-kakak selama mengajar PJOK fokusnya pada penguasaan materi seperti konsep, keterampilan, dan pengetahuan, lebih ke mengajarkan anak-anak fokus pada pengetahuan materi, penguasaan materi begitu. Itu dia disciplinary mastery atau penguasaan materi. Kemudian yang kedua, jika kakak fokusnya pada mengutamakan pengalaman belajar yang efektif, misalnya proses pembelajaran menciptakan metode yang efektif seperti itu fokusnya itu berarti dia learning process. Kemudian yang ketiga, aktualisasi diri. Jika selama mengajar PJOK kakak lebih mengembangkan potensi pribadi siswa secara fisik dan emosional melalui aktivitas PJOK. Maksudnya siswa bersenang-senang. Dia lebih ke aktualisasi diri. Yang keempat itu ada ecological integration atau integrasi ekologis. Ya. Dia jika kakak-kakak menghubungkan antara aktivitas fisik dan lingkungan. Jadi mendorong tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui praktik ini, hidup sehat dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ini tanggung jawab sosial atau social responsibility. Jika selama ini kakak mengajarkan tanggung jawab sosial, kerjasama, dan kepemimpinan dalam olahraga. Coba saya copy di chatroom ya Kak, biar enak dibaca. Ini ada 5. Silakan kakak merefleksikan kira-kira selama ini dalam mengajar PJOK cenderung lebih ke orientasi yang mana? Kira selama ini lebih ke yang mana? Dilihat di mana tadi pertanyaannya? Ya Kak? Yang ini, nilai orientasi. Sudah dapat Kak? Kira-kira yang mana? Karena itu yang akan kita refleksikan nanti.
Hari kira-kira ke hari yang mana? Selama ini lebih ke tipe yang mana? Nilai orientasi yang mana? Yang pertama, Yang pertama ya. iya. Iya. Kak Fitra? Mari kita baca. Atau kelima-limanya? Nah, yang pertama. Yang pertama. Ya. Oke. Secret. Baik. Masing-masing dari kakak sudah memilih satu nilai orientasi. Kemudian kita coba Nah, refleksikan dengan saya bertanya dulu Kak, yang mana tadi yang mau dipilih? yang 5 itu Kak. Kira-kira kakak lebih ke yang mana? Oh, yang 5. Ya, yang di chat room. Yang di chat. Yang tadi yang Kakak baca? Iya, yang saya baca tadi. Ada di chat room. Tidak lihat. Nggak lihat saya. Gimana? Di kolom chat. Di kolom chat. Itu yang ada tanda pesan Kak di bawah itu ada tanda ini Aduh, salah di buka. bagian sini yang pesan. Iya, salah. Kita coba. Kalau saya 1-2. 1-2. Tapi Yes. yang cenderung ya, yang paling ini yang mana Kak? Nomor 1. Yang 1. Iya. Bisa Kak. Kamu sudah dapat Kak? Tadi bisa enggak? Carian begini ada. Kita lihat, coba saja di Bu, di chat grup WA saya fotokan Ki. Sempat bisa Ji. Iya. Ada saya sudah chat Kak Muli di ini di WA. Iya, sini. Coba lihat saja. Oke Kak. Kak Supriyadi? Kak Jumiati ada Kak Jumiati? Iya. Baik, kita lanjut ya. Kita sudah memilih satu ini. Kita coba refleksikan dengan saya kirim linknya dulu.
Bisa dicek di kolom chat nggak linknya? Google Doc. Subriyadi bisa dilihat di kolom chatnya. Ya, Ya, kita Bisa, ikuti linknya. Bisa dibuka? Bisa dibuka linknya. link yang baru buka. Iya, ada juga di WA grup saya kirim. Di sementara ini. Bisa diakses, Kak? Kak Fitra bisa? Iya, bisa. Yang 3 Bisa, babak itu. Iya, yang 3 babak. Kita cari nama atau masing-masing. Iya, Sudah dapat? sudah. Oke, kita coba masuk babak 1 ya. Iya. Nah, ini babak 1. Jadi di babak 1, sesuai tadi framework Gibbs, Belum. dia, iya, berarti di situ kakak menjawab tentang yang ininya, kan yang framework Gibbs tadi. Berarti dia menjawab tentang deskripsi di situ. Jadi kakak tuliskan tahap deskripsi di babak 1 itu, kemudian jawab dengan pertanyaan pemantik ini. Apa kecenderungan nilai orientasi saya seperti itu? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Mungkin saya kasih contoh di ini. Nanti tinggal tulis di situ tahap deskripsi seperti itu. Halo. Halo. Nggak bisa buka ini sapunya. Warna putih layarnya. Kok bisa? Ya. Di situ di yang babak 1 itu di atas. Misalnya. Di sini orientasi siapa di sini, Kak? Di yang babak 1 ya. Pertanyaan pertama. Putus-putus. Aduh. Yang babak pertama itu apa yang cenderung nilai orientasi saya. Maksudnya orientasi apa di situ? Iya. Yang tadi yang 5 tadi kan yang paling atas kita pilih. Oh, yang pertama. Iya, yang pertama kita tulis di situ. Misalkan jawabannya seperti ini misalkan. Selama mengajar di situ ya di deskripsi misalkan selama mengajar PJOK, ini kan tahapnya kalau kita ikuti framework ini yang Gibbs, berarti yang pertama itu tahap deskripsi. Berarti kakak tulis nanti di situ tahap deskripsi di babak 1. Kemudian deskripsikan selama mengajar PJOK, tadi saya lebih cenderung menerapkan pendekatan disciplinary mastery yang DM. Fokus utamanya apa? Fokus utamanya adalah mengajarkan keterampilan teknis, kemudian dan pengetahuan mendalam tentang olahraga, seperti misalkan teknik bermain bola, aturan permainan, dan strategi. Ya, dijelaskan saya mengutamakan penguasaan keterampilan teknis dan sebagainya. Artinya di situ kakak mendeskripsikan kecenderungan nilai yang kakak pilih.
Oh iya. dengan bukti-buktinya. Oke. Sesuai dengan pertanyaan ini. Selama Kita punya kesepakatan di bawah sini. Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi dua orang slide, bisa saling kerjasama. Kan di situ bisa dilihat punya teman di situ. Boleh diintip-intip sedikit. Kesepakatannya seperti itu. Jadi sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ini. Sudah. Halo, Ya, tetangga. ya Ini Kak. sudah muncul ini ini di apa sih di aplikasi refleksi Kita akses pakai apa Kak? Ya, Kita akses pakai apa? Kita akses pakai apa? Google tadi. Pakai HP? Ini gunakan aplikasi, tidak usah lain kali. Bagaimana nih? Iya, biasanya kalau pakai HP diarahkan untuk download aplikasinya dulu. Jadi download aplikasinya lagi Iya, kalau pakai HP biasanya. ke HP ini. Tuh, download lagi dulu. Di nama masing-masing ya ditulis. Nanti di babak 1 kita fokus menjawab ini. Cenderungan nilainya, kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai tersebut, dan bagaimana bukti pengalaman. Apa tadi kata-kata pertama yang tulis di babak 1? Iya, kenapa Kata-kata Kak? pertama tadi, selama mengajar PJOK, kata kuncinya Iya. tadi. Pertama. selama mengajar Yang pertama, selama mengajar PJOK, saya lebih cenderung kalau yang pertama tadi nilainya dia ada di tadi. Yang pertama dia lebih fokus pada penguasaan materi. Pokoknya ini anak-anak yang penting dia kuasai materinya, kemudian dia paham bagaimana cara misalkan bermain bola, dia kuasai tekniknya seperti itu. Itu yang pertama. Yang disciplinary mastery, penguasaan materi, dia lebih fokus ke anak-anak menguasai materi begitu. Oke, Kak Aris sudah menulis. Cek yang lain. Isikan dulu. Isikan dulu ini. Gimana Kak Supri? Udah bisa Kak? Halo, ya. Sudah bisa Kak Supriyadi? Ini
aplikasinya karena diarahkan ke situ, nah putar-putar ini. Susah diakses ya. Iya, pakai HP. Bisa di ini Kak, ditulis-tulis dulu di ini, di konsep memang di apa di laptop ditulis. Nanti kalau sudah bagus baru kita copy di ini, langsung kita salin di link tadi. Kita tulis-tulis saja dulu di ini di Word. Kalau susah akses sekarang. Oke. Karena ini akan jadi bahan laporan nanti untuk penilaian.
Apa? Nggak multi logo itu? Kenapa pakai logo yang Halo, Pangga. Halo, Kak Angga. Sorry, saya kasih matian mikrofonnya. Eh, ini Ah, sudah nggak kondus. terbuka ini anunya. Sudah terbuka tadi ini aplikasinya. Ya, Terus banyak saya lihat ini gambar-gambar dipilih salah satunya Kak. kita pilih nama tak. Ya, Akan ada slide, beberapa slide itu kita pilih yang nama tak di situ. nama Kita scroll ke bawah, Pak. Ya, paling di bawah. Iya, kita scroll nama siapa tak paling di bawah mungkin. Oh, saya yang paling di bawah. Kita scroll saja. oh di tengah-tengah kita Kak. Itu ada Ya, di tengah-tengah di slide nomor 8. Yep. Supriyadi. Dapat Kak? belum. Aduh, sakitnya nih. Fatmi. Ah, itu mau masuk nih kayaknya.
Apa Kak Supriyadi? Enggak sedapat sih. 2 menit lagi kita masuk ke babak yang kedua. Indo. Langsung babak kedua aja. Soalnya sudah mau jam berapa nih? Jam 9. Dan juga biasanya peserta didik Nanti bisa kita lanjutkan di peserta luar didik Zoom. menggerakkan Tidak perlu panjang-panjang toh Kak. sambil Ya, yang penting sudah jawab semua ini. sambil Tiga Nilai, pertanyaan. 3 pertanyaan. Ya, nanti pertanyaan kedua. materinya. Iya. Oke, bisa lanjut Kak ya ke babak yang selanjutnya. Menggerakkan sembari mempraktekkan. Peserta didik biasanya mencatat apa ini? Biasanya Baru saya dapat nama aku. Bagaimana cara mengetiknya ini? Kita klik babak 1. Pakai apa kita? Pakai HP? Pakai HP. Ya, kita klik di situ. Di babak 1 itu yang kolom warna kuning. Terus Double tambahkan komentar. klik di situ. Ya, Kak? Ada di sini Pak, Tambahkan. tulis tambahkan komentar. peserta Itu nih, cocok. Iya, itu. didik mencatat sambil menggerak. Kita menulis tak langsung di situ. Menggerakkan anggota badan menggerakkan anggota badan anggota badan sesuai dengan apa yang mereka tulis. Dan juga biasanya peserta didik mencatat sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan apa yang mereka tulis. Tahu mereka tulis dalam teknik dasar. Bisa Kak Supriyadi? Sementara mengetik. Bagus memang kalau pakai ini laptop dia. Kecil sekali kalau pakai itu. Bisa lanjut ya, Kak, di babak 2. Ini babak 2 agak panjang dia. Mana dia? 55. Nah, babak 2 dia ini udah banyak. Kita ambil saja poin pentingnya di sini, masuk di perasaan, evaluasi, analisis. Yang di babak 2 fokus di apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Ini anunya, perasaan. Kita kasih contoh sedikit deskripsinya untuk misalkan perasaannya. Saya merasa bahwa penguasaan materi sangat penting bagi siswa. Maksudnya kenapa menerapkan disiplin ini? Misalkan saya merasa bahwa penguasaan materi sangat penting bagi saya dan hal ini membuat saya merasa yakin, ada perasaan yakin bahwa mereka akan lebih kompeten secara teknis. Terus bisa juga ditambahkan, namun terkadang merasa khawatir karena pembelajaran menjadi terlalu fokus pada keterampilan fisik dan kurang memberikan ruang bagi kreativitas siswa atau pengembangan aspek lain seperti aspek sosial.
bisa ditulis seperti itu. Yang penting dia ada sedikit terkait dengan ini pertanyaan semantik di sini. Ini fokus di babak kedua Kakak, dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semua ini 4 nomor dijawab. Satu saja. Ya, Semuanya 4 nomor dijawab. Boleh, atau satu boleh. saja? boleh satu jawaban tapi sudah ada ininya. Ada perasaannya, kemudian hal-hal baik yang sudah, atau hal baik dan hal yang kurang baik yang sudah terjadi. Boleh. Digabungkan bisa ya, satu kali tulis. Bisa satu kali jalan. Ya. Iya. Dijawab. Siap. Dijawab di mana? Dibuka linknya kah? Di babak 2 ini Kak. Itu kotak-kotaknya digeser-geser saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jawabannya di mana? Karena sempit. Oh ini panjang sekali. Dikasih kecil saja ini Kak tulisan tak Ukurannya. ukurannya. Iya, siap. Jawabnya di mana kak? Evaluasi analisis. Di babak 2, di kotak babak 2 itu yang warna hijau. Warna hijau mana? Udah selesai media. Mana kotaknya di? Udah hilang. Boleh minum-minum dulu Kak, minum kopi, minum teh. Oh ini Kak Molly dia sudah selesai. Untuk babak kedua sekarang kita di kotak warna hijau. Oh, saya kira tadi langsung semua babak isi semuanya. Ya, boleh kita tambah-tambahkan lagi kalau masih kurang. Kencang Oke, siap. Ibu ini, Bu Guru. Iya. Senior Sekarang tahu, fokus di babak 2. Pertanyaannya ada di presentasi. Aduh, saya kira tadi. Kita tambah-tambahkan saja kamu. Iya, Apa yang iya. kurang tadi di anu. Siap. Iya. Supriyadi belum ada, saya lihat anu tadi sini. Yang babak pertama? Ada masalah? Belum ada tulisan tak? Sampai di tempatnya orang kita menulis. Enggak tahu di mana ini. Ya, tidak ada mention. Campur saja. Ah? Pak Supriyadi, campur cacanya saja. Nah, ini kan bisa anu lihat-lihat jawabannya teman. Tadi kesepakatannya begitu. Kalau bingung sambil nengok-nengok pekerjaannya teman. Ini biar anunya Bisa teman ini halo. Yeah. Biar jawabannya teman ini tidak bisa saya lihat di sini. Digeser ke atas. Scroll. Kak, bisa dibacakan soalnya ini tulisannya di Chromebook saya enggak jelas. Yang nomor 2, babak 2, sorry. Ini bagaimana? Ini lebih ke perasaannya Kak. Untuk perasaannya bisa dipilih di ini. Ini ada roda perasaan ini. Banyak sekali. Ada amarah itu ada iri, terganggu, jengkel, meradang, benci, gelisah, jijik. Apa? Kemudian sedih, bisa dipilih itu sedihnya. Emoji. Ya, ini roda perasaannya. Misalkan ada rasa gembiranya apa, terpesona, yakin atau bangga dengan apa yang sudah kita praktekkan selama ini. Oke. Ria. Di sini kita bisa pilih. Jujur Ada enggak bisa terbaca emosi. ini karena enggak bisa terbaca saya Ya, karena Kak? Chromebook. Oh begitu nih?
Saya tebak apa feeling saja karena saya enggak Iya, apa kayaknya ada perasaan-perasaan. tulisannya dia ini dia terputus-putus saya lihat ini. Tidak tersambung-sambung. Eh, Di Chromebook soalnya. Saya Iya. feeling saja. Oh, perasaan bagaimana perasaan. Kagum, keliru. Kak, bisa kembali ke pertanyaan pemantiknya, babak kedua tadi? Ya, sorry. Ini deh, ya. Ya, oke. Ubi di kebun. Ubi dari aku mana nih? iya. Trik. Luarnya atau dalamnya? Dalamnya. Kenapa naput berkasnya terakhir tanggal 10? Oh. Mantap. Yang kan loloy. Apa ketiga kah? Kan loloy. Memang Pak ada kelihatan. Woi. Sama kayak itu. Mana nih?
Udah aku coba telepon bapak. Nak, enggak mau dilobe. 65. Supriyadi bisa? Bisa, Mi? Sebentar mengetik, enggak tahu nanti hasilnya lagi nih terbaca atau tidak. Oke. Babak Tapi kedua tinggal 3 menit lagi ya, Kak. Babak keduanya. Mau masuk ke babak terakhir. Jadi kita masuk jam 8.15. Jadi kemungkinan besar kita 9.15. Ini sudah 9.10. Kalau nanti 9.30 kakak ya, kita coba mudah-mudahan bisa berakhir on time. Baik kakak, kita lanjut ke ini ya, ke babak ketiga di refleksi yang terakhir.
Ya. Untuk yang ketiga, kita masuk di tahapan kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi pertanyaan pemantiknya di situ bisa dijawab. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari babak sebelumnya, atau yang penting ada masuk di jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa langsung digabung. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Kemudian apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Coba Kak bisa dijelaskan sedikit tentang yang nomor 1, pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna apa yang bisa saya simpulkan dari 2 refleksi sebelumnya? Maksudnya dari 2 refleksi di atas ya. Yang saya tuliskan tadi. Yang babak. Iya. 2 babak tadi. Di 2 babak. Misalkan kakak kan pilih yang yang nomor 1. Iya, nomor 1. Kemudian tadi juga dijelaskan apa tantangannya, coba saya lihat yang ya. Di sini dari tulisan itu apa yang kakak bisa simpulkan? Misalkan pembelajaran yang saya pilih, yang orientasi nilai yang saya miliki, ternyata kemungkinan besar belum begitu efektif diterapkan karena hanya berfokus pada pengetahuan. Mungkin disimpulkan seperti itu. Disimpulkan sambil direfleksikan. Kemudian akan lebih baik jika saya juga mencoba beberapa nilai orientasi lainnya. Disebutkan misalkan lebih diaktualisasi diri siswa seperti itu. Lebih menerapkan memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran seperti itu. Dan menerapkan misalkan nilai-nilai dalam olahraga, sportivitas, kemudian kerjasama. Ya, seperti itu, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Maksudnya disimpulkan. Setelah itu baru kita masuk di perubahan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai guru PJOK selanjutnya. Kerasnya kesiang itu detak jantung. Tanya siapa lagi? Ada yang copot jantungnya ini. Kencang sekali detak jantung ini. Ini ada berita besok ini peserta ada yang dirujuk ini. Ada nanti Kak ini yang 3 jam. Mati. Iya. Tapi ada yang 1 jam. Langsung anu saja Beh, tetap buka langsung saja Beh. Yang penting buka waktu libur. Ya, kalau libur ini enggak ini memang. Kan ada di kita lihat ininya di kalender. Iya. Senin libur toh Senin. Lah kalender. Libur. Pokoknya yang banyak pertemuan ini di modul 1.1 sampai 1.6. Itu ada terus Zoom-nya. Nah, nanti di modul 2 kita full tatap muka. Tatap muka di bulan depan kayaknya itu 1 bulan dari sekarang. Katanya di Jakarta. Ya. Wah, yang penting ada ini. Yang dekat-dekatmu dulu kesiang. Kalau Aka mudah-mudahan di sini ya, di Sultan Raja situ. Kalau dibayarkan tidak apa-apa, biar di mana. Itu kurang lebih 8 hari kita tatap muka. Nanti di modul 1 di modul 3 tidak terlalu banyak ini. Lebih banyak ke aksi nyata.
Oh, ada Mika Supriyadiana, Pak. Hal baik. Nah, baik. Ada dimasuk? Ada. Berarti tinggal di Kaloman tadi itu. Iya. Ini hal-hal baik yang mengalami perkembangan keterampilan itu ada. Sehingga di Kelomang di. Kalian ambilkan dulu tasnya Bapak naik. Sama. Kayak di ICU ini ruangan. Serius orang. Serius. Kita Kak Supriyadi, kita cerita-cerita lu sih. Enggak, itu Biasanya banyak itu cerita yang lucu teh. enggak, itu yang bunyi-bunyi kayak di ruangan ICU. Oh, Yang tadi Ji. Saya.
Tiga menit lagi kakak ya. Untuk yang babak 3 ini. Sudah semakin larut. Kita masih punya 5 slide tersisa. Kak, soal nomor satunya bisa diulang. Nomor 1. Oh, nomor yang babak 1. Babak 1. Babak 1 coba saya scroll. Nah ini Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi yang dimiliki? Kemudian bukti terkait orientasi tersebut. Bisa kakak lihat pekerjaannya teman untuk referensinya. Apa kecenderungan nilai orientasi dan seperti apa contohnya atau buktinya? Apa yang akan saya lakukan? Kenapa sih pindah kemana? Bisa lanjut ya?
Kita coba lanjut ke mungkin di babak ini kita berbagi refleksi kakak ya. Masing-masing mungkin yang sempat menulis dibacakan bergantian. Boleh. Otomatis tersimpan itu Kak? Ya, Otomatis tersimpan? tersimpan otomatis. Oh iya. Nanti tinggal ya, karena langsung saya kirim laporannya ini yang tadi. Ya. Siapa yang mau berbagi refleksinya duluan? Kita bacakan saja itu yang kita Ya. sempat tulis. Ya. Dari mana ke Supriyadi? Oke. Siapa yang mau duluan berbagi refleksinya? Tanunya Par. ini lah. Dibacakan saja. Ya. Kak siapa duluan? Kak Ari deh. Ayo deh. Kak. Refleksi. Yang pertama yang Iya, dari babak 1 sampai babak terakhir. Bawa kacamata aku kecil sekali. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada babak pertama yang saya kerjakan ini adalah dalam pembelajaran PJOK yang saya lakukan setelah menjelaskan materi sepak bola serta memberikan contoh, cenderung peserta didik cepat menguasai konsep pembelajaran mengenai prinsip-prinsip dasar gerakan, misalnya memahami berbagai prinsip dalam gerakan dasar permainan sepak bola. Kita memberikan contoh, melakukan teknik dasar permainan sepak bola, misalnya menendang, mengoper, dan menahan bola untuk konsep keterampilannya. Yang saya menuliskan orientasi ini bertujuan untuk memberikan arahan yang dapat terukur dalam penguasaan materi. Untuk babak kedua, dalam pembelajaran PJOK, peserta didik lebih memahami jika diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di samping itu pula, terdapat beberapa yang belum bisa menangkap lebih cepat apa yang dijelaskan terkecuali langsung berikan contoh praktiknya baru bisa dia pahami. Sehingga peserta didik harus kita pahami terkait pola pikir berbeda-beda yang mereka miliki. Dengan demikian, sebagai pendidik harus lebih banyak memahami berbagai macam metode pembelajaran agar peserta didik dapat belajar lebih baik lagi. Untuk memanfaatkan kelima metode dari framework Gibbs adalah dengan melibatkan siswa dalam aktivitas fisik dan pembelajaran, menetapkan tujuan pembelajaran, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai olahraga sehingga mereka dapat menemukan minat dan bakat mereka sendiri. Sedangkan yang terakhir untuk babak 3, pembelajaran makna saya dapatkan adalah untuk mengevaluasi pengalaman saya mengenai proses pembelajaran dalam mengintegrasikan 5 nilai orientasi yang dibuat membantu saya dalam memahami dan meningkatkan praktik mengajar sebagai guru PJOK. Setelah mengetahui 5 orientasi gambaran yang ada pada diri saya adalah perubahan cara mengajar yang lebih efektif dan efisien, lingkungan belajar yang lebih dinamis dan produktif, saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang saya akan lakukan adalah menerapkan 5 nilai orientasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efisien dengan merancang pembelajaran yang menarik dan bervariasi, mengevaluasi dan memberikan pembalik yang menarik perhatian peserta didik, dan merefleksikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, saya kira itu Kak yang sempat saya paparkan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Ari, terima kasih. Refleksinya sangat jelas ya tadi, dari awal dijelaskan orientasinya apa, kemudian terakhir tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin bisa satu orang lagi atau Saya Kak. boleh? Ya, silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk babak pertama itu dalam mengajar PJOK saya cenderung fokus pada penguasaan materi terlebih dahulu, seperti memberikan penjelasan tentang sejarah, lini dasar, dan lain-lain sebelum melakukan praktik di lapangan. Untuk yang babak kedua, saya merasa dengan cara penguasaan materi terlebih dahulu, peserta didik bisa lebih paham tentang apa yang akan dipraktikkan. Dan juga biasanya peserta didik mencatat sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan apa yang mereka tulis. Contoh, dalam hal teknik dasar. Namun biasanya peserta didik cepat bosan ketika kita menjelaskan materi. Saya merasa sebagai guru PJOK belum bisa maksimal dikarenakan saya terlalu menekankan kepada peserta didik bahwa mereka harus bisa melakukan semua gerakan-gerakan yang saya ajarkan tanpa memandang bahwa peserta didik mempunyai pola pikir, karakter, dan bakat yang berbeda-beda. Untuk di babak ketiga, dalam hal pembelajaran bermakna, saya menyimpulkan bahwa penggunaan materi terlebih dahulu dapat membuat peserta didik lebih paham, akan tetapi mereka cepat bosan walaupun mereka sambil bergerak. Setelah mengetahui 5 gambaran orientasi, menurut saya guru PJOK yang baik adalah guru yang dapat memahami karakteristik peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien tanpa membuat peserta didik cepat bosan dan cenderung merasa dibedakan ketika dia merasa belum bisa melakukan apa yang sudah diajarkan. Yang saya akan lakukan sebagai guru PJOK lebih kepada yang pertama itu memahami karakter peserta didik yang berbeda-beda, membuat mereka merasa nyaman dan merasa tidak dibeda-bedakan. Wassalam. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Fitra. Oh, penjelasannya yang sangat luar biasa dari Kak Fitra. Dari analisis yang pertama sampai tadi, memang dalam memberikan memang sudah menerapkan pembelajaran dengan sangat baik, namun ada refleksi akhir sangat luar biasa bahwa bagaimana kita harus memahami karakteristik dari peserta didik kita yang berbeda-beda. Bisa mengaplikasikan 4 nilai orientasi yang lain Kak ya, maksudnya di situ. Terima kasih Kak. Iya, mungkin Kak ada yang lagi yang mau Kak Mulyati? Sepertinya terlempar. Baik Kakak, mungkin demikian untuk refleksi ini. Saya juga ingin menyampaikan untuk yang terakhir. Ini terkait tugas refleksi. Ya gini. Untuk tugas refleksi ini di modul ada modul 1 refleksi modul 1.1 itu ini wajib Kak ya, karena langsung ada penilaiannya. Saya lihat batasnya tadi tanggal 12 batas pengumpulannya. Sekarang tanggal 11 berarti besok. Ini yang kita refleksikan itu modul 1.1, pembelajaran modul 1.1, materi tentang refleksi. Di situ ada ininya, ada instruksinya. Kita memilih mau menggunakan refleksi model Borton atau Gibbs. Di situ. Nanti Kakak pilih mau gunakan yang mana di antara dua itu. Jadi yang direfleksikan itu pembelajaran kita di modul 1.1 dengan framework Gibbs atau Borton. Ada Kak yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Masih belum mengerti Kak. Coba
Yang di modul 1.1. Yang kemarin Ada. malam. Yang pertama. Yang maksudnya yang menurut 1.1 kan tentang refleksi ini, refleksi. Iya. Iya, refleksi. Jadi di situ kakak refleksikan pembelajaran kita selama ini. Bisa menggunakan teknik yang GIPS tadi, misalkan jelaskan dulu deskripsinya seperti apa, kemudian perasaannya bagaimana, kita ikuti langkah-langkahnya. Untuk jelasnya nanti saya coba kirimkan ini ya, Ya. satu contoh refleksi yang sudah tinggal disesuaikan. Batasnya tanggal 12 besok. Tapi besok sampai jam 20 pukul 24 waktu Indonesia Barat biasanya. Jam 1 biasanya. Tapi tidak terlalu panjang. Yang penting sudah masuk poin-poinnya. Kalau sebentar nanti langsung saya kirim contohnya. Demikian kakak-kakak untuk malam ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir terus dari pertemuan kemarin sampai hari ini. Kak Fitra, Kak Arianto, Kak Muli, ada Kak Jumiati Hasanuddin, Kak Rituan, Kak Supriyadi. Semoga tetap semangat sampai kita 3 bulan ke depan. Untuk Zoom-nya sudah hitung total sekitar 15 kali Zoom sampai 3 bulan itu. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa bertahan sampai akhir nanti. Terima kasih kakak. Seperti yang iya. Oh iya. Sudah saya refleksi. Ini kak. Ada berapa itu? Sebelum kita mengakhiri, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Udah ada ya, nanti kita diskusi ini. Ya, Kari. Refleksinya nanti itu berapa lembar? 1 lembar, 2 lembar? Bantu Word atau bagaimana? Oh iya. Kalau ininya dokumen, boleh pakai Word, boleh pakai PDF. Kalau kakak-kakak mahir Canva, boleh gunakan Canva. Iya, atau dalam bentuk gambar juga bisa. Ya, terima kasih. Iya, nanti saya coba kirim ininya, contoh refleksinya. Ada lagi kak? Aman ya? Nanti kita sama-sama lanjutkan diskusi di chat. Kakak-kakak yang lain sebelum kita berakhir mungkin bisa on cam semua, kita sesi foto. Supriyadi? Udah boleh. Ya. Tunggu dulu, kasih ganteng-ganteng dulu, Beh. Iya. Songkota tadi ada songkota. Pesisir dulu kak, pesisir. Songkota. Ganteng nih? Alhamdulillah. 1, 2, 3-nya bagaimana? Lihat itu, udah 2, 3. Kita lagi bagaimana? Apa 2? Dua dia. Mendua hati. Jadi. Oke, kita lagi gaya bebas. 1, 2. Gini. Oke, Bang. Kak, sampai jam berapa tugasnya besok?
Jam 12 malam. 12 malam. Modul 1 Malam Jumat Bisa. lagi dulu. jam 12 malam. Saya kira siang. Bisa aja sama-sama tugasnya. Pembelajaran Ya kan kita belajarnya sama-sama. Ya, Di ya. ini di ATM sedikit. Amati biru modifikasi. Ya, saya stop rekaman dulu.